Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran proteksi listrik pembangkit. Nah, di sini kita akan membahas gangguan-gangguan pada generator. Nah, di sini kita lihat ada generator dan ada penjelasannya, yaitu yang pertama, generator sebagai sumber energi listrik dalam sistem perlu diamankan jaringan. Perlu diamankan jangan sampai mengalami kerusakan, karena kerusakan generator akan sangat mengganggu jalannya operasi sistem tenaga listrik. Itu poin pertama yang harus dipahami. Yang selanjutnya yaitu generator sedapat mungkin harus dilindungi terhadap semua gangguan yang dapat merusak generator. Tetapi di lain pihak, dari segi selektivitas pengaman sistem, diharapkan agar PMT generator tidak mudah trip terhadap gangguan dalam sistem. Terus yang ketiga, PMT generator hanya boleh bekerja apabila ada gangguan yang tepat ada di depan generator, di dalam generator atau pada mesin penggerak generator. Juga apabila terjadi kegagalan dari PMT yang ada di depan PMT generator, baru PMT generator boleh bekerja. Jadi fokus di bagian generatornya. Yang selanjutnya yaitu mengingat generator merupakan peralatan yang penting dan nilainya juga cukup mahal, maka diusahakan pengaruh gangguan dibatasi sampai sekecil mungkin. Antara lain dengan mendeteksi keadaan gangguan secara tepat dan mengisolasikan mesin terhadap sistem yang sehat secara cepat. Nah, di sini ada beberapa gangguan yang bisa Bapak jelaskan secara sekilas. Yang pertama itu ada beban lebih atau overload. Nah, nanti kita bisa dipraktikkan kita di sini ada generatornya. Bagaimana ketika beban berlebih, apa yang terjadi pada generator itu? Nah, kita harus menghindari sebenarnya untuk gangguan pada generator. Tapi kalau untuk simulasi sedikit saja tidak apa-apa lah. Cuma jangan sampai berlebihnya lebih banget gitu. Terus yang kedua yaitu panas lebih atau overheating pada lilitan dan bearing. Bisa diakibatkan juga akibat dari sistem pendinginan yang kurang baik, sehingga menimbulkan panas berlebih atau overheating. Itu salah satunya ya. Terus yang ketiga, tegangan lebih, overvoltage, dan kecepatan lebih. Terus selanjutnya, kehilangan medan penguat atau kehilangan sistem eksitasinya, loss of field. Jadi terlepas dari medan penguatnya. Itu tidak boleh, nanti tidak akan membangkitkan listrik. Yang selanjutnya yaitu daya balik atau motoring. Generator fungsinya yaitu harusnya membangkitkan listrik, tapi ini bisa saja terjadi sehingga malah jadi motoring atau malah mengkonsumsi listrik. Itu harus dihindari. Terus yang selanjutnya arus tidak seimbang, unbalanced current pada stator. Ini bisa saja diakibatkan dari beban yang berbeda-beda atau memang terjadi gangguan di salah satu jalur atau line dari generator yang 3 pasa itu, outputnya yang 3 pasa, terjadi gangguan pada salah satu pasa atau 2 pasa. Terus selanjutnya out of step atau perubahan beban yang dengan perubahan fluktuatif. Nah, di sini ada difference relay. Ini salah satu gambar difference relay seperti ini. Difference relay ini untuk melindungi generator dari gangguan akibat hubung singkat short circuit antara pasa-pasa atau fase ke tanah. Untuk pemasangannya sendiri nanti kita bisa dilihat di pertemuan selanjutnya di mana posisi pemasangan difference relay. Nah, di sini ada cara kerjanya, yaitu cara kerja difference relay adalah dengan cara membandingkan arus pada sisi primer dan sisi sekunder. Dalam kondisi normal, jumlah arus yang mengalir melalui peralatan listrik yang diproteksi bersirkulasi melalui loop pada kedua sisi di daerah kerja. Jika terjadi gangguan di dalam daerah kerja relay diferensial, maka arus dari kedua sisi akan saling menjumlah dan relay akan memberikan perintah kepada PMT atau CB untuk memutuskan arus. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya stator earth fault relay. Seperti itu gambarnya, kurang lebih. Di sini untuk stator earth fault relay untuk mendeteksi gangguan pentanahan atau grounding pada generator. Untuk cara kerjanya yaitu ground fault dideteksi dengan membiaskan rangkaian medan dengan tegangan DC.
yang menyebabkan akan ada arus mengalir melalui relay jika terjadi gangguan tanah. Yang selanjutnya yaitu relay dengan tegangan lebih atau over voltage relay. Pada generator yang besar umumnya menggunakan sistem pentanahan netral melalui transformator dengan tahanan di sisi sekunder. Terus untuk arus hubung singkat yang terjadi di sekitar titik netral relatif kecil sehingga sulit untuk dideteksi oleh relay diferensial. Terus selanjutnya dengan dipasang trafo tegangan ini, arus yang kecil tersebut akan mengalir dan menginduksi tegangan pada sisi sekunder trafo atau transformator. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan relay pendeteksi tegangan lebih yang dipasang pada sisi sekunder transformator tegangan. Kemudian tegangan yang muncul pada sisi sekunder transformator tegangan ini akan membuat relay tegangan berada pada kondisi mendeteksi apabila perubahan tegangan melebihi nilai setting dan generator akan trip. Nah, ini salah satu contoh skematik di trafo atau generator. Jadi rangkaian 3 fasa ini dihubungkan secara start di mana ada titik netralnya. Nah, kemudian titik netral ini di-groundkan. Tentu sebelum di-groundkan juga harus melalui relay proteksi. Nah, di sini ada netral ground resistornya juga. Selanjutnya rotor earth power relay ini bisa kita lihat di sini ada line diagramnya juga. Pada gambar ini ketika kita ada gangguan maka arus simetris ketika tidak ada gangguan Ketika tidak ada gangguan maka arus simetris antara arus A, arus B, arus C, maksudnya itu yang mengalir dari fasa A, B, C yaitu sesuai dengan gambar yaitu sama dengan 0. Namun ketika terjadi gangguan hubung singkat ke tanah maka arus menjadi tak simetris. Jadi ya salah satu jadi tidak simetris. Maka IA plus IB plus IC sama dengan 3 LAO. Atau intinya salah satu fasa tidak simetris ya, sehingga terdapat arus yang mengalir pada relay dan membuat relay mendeteksi gangguan. Kemudian selanjutnya relay kehilangan medan penguat. Ini gambarnya gambar relay ya. Nah, di sini relay medan penguat pada generator ya, loss of field relay. Hilangnya medan penguat pada rotor akan mengakibatkan generator kehilangan sinkronisasi dan berputar di luar kecepatan sinkronnya sehingga generator beroperasi sebagai generator asinkron. Kemudian daya reaktif yang diambil dari sistem ini akan dapat melebihi rating generator sehingga menimbulkan overload atau tegangan lebih. Overload beban berlebih pada belitan stator dan menimbulkan overheat yang menimbulkan penurunan tegangan generator. Jadi tegangannya jadi turun, drop. Hilangnya medan penguat rotor dapat dideteksi dengan kumparan yang dipasang paralel dengan main exciter dan kumparan rotor generator. Pada kumparan ini akan mengalir arus yang apabila nilainya kurang dari arus setting yang diinginkan maka akan membuat relay mengeluarkan sinyal atau alarm untuk trip. Sekian materi pembelajaran hari ini yang dapat Bapak saya sampaikan. Apabila kurang paham, nanti bisa hubungi Bapak, atau misalnya jika kalian ingin berencana mencari informasi di luar, di internet, jauh lebih baik. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan juga hubungi Bapak. Insya Allah Bapak selalu terbuka untuk diskusi. Nah, mohon maaf untuk kurang lebihnya, nanti kita bisa sambung di materi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.